Baik, informasi selanjutnya pemirsa, polisi membongkar praktik jual beli ayam gelonggongan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Daging ayam diduga disuntik air kotor dengan menggunakan kompresor angin agar terlihat lebih besar. Polisi dan Sudin Ketahanan Pangan Jakarta Selatan menggerebek rumah pemotongan hewan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta. Pemilik RPH diduga melakukan penggelonggongan terhadap ayam potong sebelum dijual, yakni dengan menyuntikkan air ke dalam daging ayam menggunakan kompresor angin sehingga ayam tampak lebih besar. Praktik ini jelas merugikan masyarakat karena jika dikonsumsi daging ayam hasil gelonggongan sangat berbahaya bagi kesehatan. Standarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga selaras dengan menjelang datangnya bulan Ramadan dan juga merupakan atensi dari Bapak Kapolri dan perintah kepada jajarannya untuk melaksanakan pengecekan di pasar. Tetapi yang paling perlu kita cermati adalah air yang digunakan itu biasanya adalah air kotor. Nah, karena air kotor itu disuntikan ke daging ayam, ke karkas ayam, otomatis karkas ayam tersebut terkontaminasi bakteri yang ada di air kotor tersebut. Pemerintah melalui Satgas Pangan akan terus mengawasi dan mencegah adanya praktik kecurangan dan kejahatan pangan yang dapat merugikan masyarakat, terutama di bulan Ramadan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus tindak asusila terhadap anak kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria diduga melakukan aksi bejatnya terhadap bocah berusia 6 tahun dengan modus mengajari bocah bersepeda. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku mengenakan kaos hitam dan sarung putih di leher sedang mendekati sejumlah anak yang sedang bermain. Terlihat gerak-gerik pelaku memantau korban yang saat itu sedang belajar sepeda di wilayah Kecamatan Talo, Makassar. Tak lama pelaku menghampiri korban dan mengikutinya serta mengajak korban ke rumahnya untuk melancarkan aksi bejatnya. Aksi kejahatan pelaku terbongkar setelah korban mengeluhkan rasa sakit pada kemaluan dan menceritakan kepada orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menyekap korban saat berusaha melawan dan menjerit. Selain itu, pelaku juga mengiming-imingi korban dengan menonton TV dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp2.000 untuk membuatnya diam. Ya, pengakuannya pertama, tapi kita nggak tahu kan dia melakukan pada korban lainnya atau enggak, ini masih dalam penyelidikan. Tapi ya, yang bersangkutan sendiri sudah jadi tersangka, sedang kita tangani kasusnya, dan korban juga sudah divisum, dan kita upayakan supaya trauma healingnya juga jalan. Keluarga korban minimal sudah sedikit terobati karena kasus pelecehan seksual itu dampaknya panjang sekali. Ya, baik pelaku, baik korban atau keluarga. Tapi minimal dengan ditangani kasus ini, minimal anak atau keluarga korban sudah merasakan ada kenyamanan. Kemudian makanya kita tanyakan apa yang paling dibutuhkan. Saya pikir Komnas Perlindungan Anak tentunya dengan memandang perspektif pelindungan anak dan kepentingan terbaik anak, itu yang paling utama yang kita harus dampingi dan berikan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.